semuanya, terutama yang hadir di sini di webinar kali ini, itu terbebas dari virus yang luar biasa ya, mengintai kita di mana-mana. Kita tidak tahu virus itu sekarang ada di mana, tapi mudah-mudahan dengan imun yang kuat, dengan senantiasa menguatkan imun kita, maka kita akan terhindar dari virus yang membuat banyak sekali orang, hampir mungkin semua orang agak-agak takut gitu ya, seperti itu. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya ingin menyapa dulu, halo selamat pagi teman-teman semuanya, teman-teman hebat ini dari berbagai daerah. Saya ingin menyapa dari yang tinggalnya di daerah Jabodetabek, boleh angkat tangannya. Jabodetabek ya, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, dan Banten. Saya lihat ada yang dari Banten. Dari Rangkas Bitung, Banten ya. Oke, banyak juga ya. Kemudian yang saya absen lagi dari daerah Jawa Barat ada, kalau dari pendaftar ada yang dari daerah Jawa Barat, Bandung, Cianjur ya, kemudian juga Cimahi. Silakan ada? Tidak terlihat. Ya, dari Jawa Barat. Kemudian juga ada yang dari Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah juga ya. Belum kelihatan, oke, karena sebagian ditutup. Baik, ada juga yang dari Jawa Timur, Yogyakarta, jadi wilayah Jawa hampir semua ya tersebar dari Jabodetabek, Banten, kemudian Jawa Barat, ya, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Baik, kemudian untuk daerah Sumatera juga ada, Sumatera Selatan, Sumatera Barat ya, Masya Allah. Selain itu juga dari Kalimantan juga ada, dan dari Sulawesi tertinggal. Allah dari Gorontalo. Selamat datang, selamat bergabung, dan terima kasih sekali saya ucapkan atas partisipasinya untuk bisa bergabung bersama kami dalam sesi sharing session. Terima kasih sekali ya. Sekali lagi saya apresiasi dengan kehadiran teman-teman semuanya. Kalau dari yang hadir ini sudah 66, kapasitas kita 100, jadi insya Allah mungkin mudah-mudahan teman-teman yang lain menyusul ya, karena Sabtu biasanya weekend, jadi agak-agak santai. Dan insya Allah kita tetap laksanakan webinar ini sesuai dengan waktu yang sudah kita rencanakan. Baik, tak kenal maka kita kenalan ya. Saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, saya izin memperkenalkan diri. Saya Mamai Mayasari. Kalau dari namanya mungkin teman-teman semuanya masih, kalau yang seangkatan ya dengan saya, bisa menebak saya itu dari mana. Biasanya dari daerah yang sering sekali ada pengulangan kata ya dalam nama depan dengan nama belakang, pengulangan. Karena saya ini populer sekali nama-namanya ya, Mamai Mayasari dari daerah Jawa Barat atau Sunda. Dan kalau sekarang mungkin orang Sunda sudah jarang ya menggunakan itu. Kalau dulu populer mungkin, tapi kalau sekarang sudah jarang dan namanya sudah berbeda lagi ya trennya. Kemudian saya adalah seorang istri dari Bapak Arif Rahman Hakim dan juga memiliki 4 orang putra ya, putra semua. Domisili saat ini di Tambun Utara, Bekasi. Bagi yang tinggal di Bekasi, silakan kita bisa saling berkunjung, silaturahim nanti kalau sudah selesai pandeminya. Kemudian pendidikan terakhir saya dari IKIP Jakarta, S1 IKIP Jakarta, pendidikan bahasa Prancis. Kemudian teman-teman semuanya juga bisa berkunjung di medsos saya, di FB Mamai Mayasari, kemudian Instagram mamasari.alisi, dan YouTube Mamai Mayasari. Di sana saya, terutama di YouTube, saya sharing-sharing terkait dengan hal-hal yang sifatnya pendidikan, kemudian juga hal-hal yang lain yang insya Allah sekiranya bermanfaat. Dan aktivitas saya, oh, terlempar kayaknya Bu Mamai. Sebentar, kita cek dulu ya. Biasanya. Mohon bersabar Bapak Ibu ya. Kita cek dulu. Saya sudah muncul lagi belum? Nah, muncul lagi, silakan Ibu. Mohon maaf, ini memang di luar kendali kita ya. Saya ulang kembali.
Sinyal. Oke. Di mana tadi ya? Pendidikan terakhir ya dari IKIP-JAK. Oh, medsos tadi ya, sampai medsos. Aktivitas sekarang. Aktivitas saya saat ini di Yamed Smart Indonesia itu sebagai terapis anak berkebutuhan khusus. Kemudian juga saya mendirikan center anak berkebutuhan khusus sendiri, yaitu Auladi Learning Center. Dan di Yayasan Insan Cendekia Madani Tamara atau ICMT yang membawahi atau menaungi Sekolah Dasar Islam Terpadu Cendekia Satria, di mana di sana saya diamanahi masuk di dalam tim SDM. Kemudian juga di Insan Madani Learning Center atau IMA Learning Center. IMA ini merupakan bagian dari yang dikelola oleh SDM SDIT Cendekia Satria atau SDM ICMT, dan di sana saya diamanahi sebagai ketua tim dari Insan Madani Learning Center. Dan selanjutnya di Cendekia Training Center atau ISC, Yayasan Indonesia Semesta Cendekia, saya diamanahi sebagai manajer Cendekia Training Center. Dan makanya mungkin kadang-kadang di medsos saya banyak di-share acara-acara training-training dari berbagai lembaga gitu yang memang saya aktif di dalamnya. Jadi saya tidak hanya, tapi juga ingin berkontribusi di lembaga-lembaga yang lain. Kemudian yang terakhir, aktivitas saya adalah menulis buku. Saat ini, alhamdulillah baru 20 buku, dan beberapa buku diantaranya paling banyak adalah buku cerita anak. Jadi nanti yang tadi sudah disampaikan, diumumkan mendapatkan door prize, itu door prize-nya buku ini ya, buku kumpulan pembentukan karakter cerita anak. Jadi ini yang mungkin sekarang paling banyak saya tulis ya. Dan juga saya menulis buku solo, buku cerita anak, tapi masih dalam antrean penerbitan. Jadi bagi yang terpilih saya akan tambahkan juga selain buku ini juga ada satu buku solo, buku cerita bergambar untuk anak-anak, anak usia dini ya. Dan insya Allah nanti kalau buku yang sedang antri penerbitan itu belum bisa dikirim cepat bersamaan dengan door prize yang ini karena memang sedang antri, masih proses penerbitan. Mudah-mudahan bisa keluar ya, segera terbit. Kalau terbit sudah, tapi turun cetaknya yang belum. Oke, kemudian untuk sertifikasi saya yang pertama di antaranya saya tidak sebutkan semua. Itu yang pertama adalah Certified Trainer Neo NLP, kemudian Certified Trainer dari 2 lembaga. Yang ketiga adalah Certified Trainer juga dari STMI dan Certified CBG GIS. Itu apa yang perlu diketahui mungkin ya, itu yang perlu diketahui atau sekedar kenalan untuk bisa kita lebih dekat, lebih silaturahim lagi. Nanti ada di dalam grup dan juga tadi sudah saya sampaikan, insya Allah nanti bisa dilanjut ya silaturahimnya. Baik Bapak Ibu semuanya, tadi sudah Pak Irwan sampaikan kalau saat ini, hari ini adalah sesi keempat dari NLP sharing session yang sebelumnya terakhir oleh Bu Novit Communication. Dan kali ini saya ambil tema mengenai mengajar menyenangkan dengan NLP Based Teaching. Suara saya mau ngecek dulu, suara saya terdengar atau tidak? Jelas? Aman, Bu. Pak Irwan, suara saya jelas? Jelas. Jelas, Bu. Jelas. Oke. Ya, jelas ya. Baik, terima kasih. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, saya ingin mengajak teman-teman hebat semua di sini untuk sama-sama merefleksi atau sama-sama mencoba merenungi, mengevaluasi diri, introspeksi diri sesuai dengan respon yang kita miliki terhadap pekerjaan kita, terhadap profesi kita, terhadap apapun yang menjadi tanggung jawab kita selama ini. Dan saya ingin mengangkat yang menurut saya sangat menarik gitu ya, yang dikeluarkan atau yang disusun oleh Kang Hari ini saya share. Nah, ini adalah quality of response. Jadi kualitas respons manusia merespons sesuatu, segala sesuatu yang ada di luar dirinya atau yang ada dalam dirinya itu bisa dimasukkan dalam kategori ini nih, ada berapa? Ada 5 ya, ada 5. Jadi yang pertama di bawah itu adalah basic. Basic itu dasar banget. Yang kedua expected. Seharusnya seperti itu atau seharusnya ada. Yang ketiga desire, yang diharapkan. Kalau kata orang Sunda tuh diarep-arep gitu ya, seperti itu. Yang ketiga adalah wow inspiring ya. Wow inspiring, mengejutkan banget kita ini
ya di mata orang lain itu kita sangat mengejutkan. Kemudian yang terakhir yang paling tinggi adalah unbelievable, luar biasa ya, luar biasa. Kita dilihat oleh orang lain seorang yang luar biasa. Nah, dari kelima ini, di manakah kita? Ya, sekarang misalnya, saya ambil teman-teman guru. Teman-teman guru sekarang merasa misalnya sudah melakukan proses atau mulai dari persiapan proses pembelajaran yang menurut teman-teman sudah cukup baik. Misalnya, bagaimana teman-teman mempersiapkan rencana peran, kemudian desain pembelajarannya juga, bagaimana merumuskan apa-apa yang memang diperlukan untuk pembelajaran. Ditambah lagi saat ini dengan kondisi yang luar biasa ya, sangat sulit sekali buat kita semuanya, yang pada akhirnya, terutama guru-guru, akhirnya memaksa diri untuk bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada, di mana para guru sekarang harus melakukan pembelajarannya dengan jarak jauh atau online ya, PJJ online. Nah, teman-teman otomatis kan harus mulai melalui WA ya, WhatsApp ya, bagaimana menyampaikan materi, menyampaikan sesuatu dengan voice note atau juga apa namanya video call, terus kemudian juga dengan Zoom seperti ini, atau dengan Webex atau Google Meet, itu semua teman-teman pelajari sekarang dan semua teman-teman lakukan. Sudah mempersiapkan dengan baik, kemudian juga mampu mempresentasikan, bahkan sekarang banyak teman-teman yang sudah memulai memiliki channel YouTube, ya. Bukan untuk menjadi YouTuber yang mungkin seperti skala artis-artis yang ada, tapi memang channel YouTube untuk pembelajaran. Dan ini sudah banyak dimulai. Nah, bagi teman-teman yang sudah melakukan hal tadi, kalau menurut quality of response, menurut teman-teman nih, sudah ada di level mana? Apakah level basic, expected, desired, wow, surprising, atau bahkan unbelievable? Oke, boleh mungkin ditulis di chatnya. Saya berikan sedikit waktu untuk merefleksi, kira-kira saya sudah level mana ya, gitu, seperti itu. Sudah ada kelihatan belum ya chatnya? Sudah ada Pak Irwan? Sudah ada yang menjawab? Sedang menunggu. Sedang Silakan ya. Bapak Ibu. Jadi tadi kalau baru sebatas kita menyiapkan peralatan tools gitu kan, itu sudah sampai mana gitu, Bu Mama ya? Ya, jadi sudah melakukan semuanya, sudah belajar hal baru yang menyesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang, ibaratnya itu istilahnya gaptek lah. Sudah ada yang guru jawab melek nih. teknologi, kemudian juga melaksanakan pembelajarannya. Sudah ada? Jadi Ibu Dewi sudah di tahap wow, surprising. Kalau dari wow, Bapak Setia Budiana, Masya Allah ya. baru di expected. Kemudian Bu Clara di desire. Bilang desire-nya harus gimana, Bu? Desire. Desire. Oh. Ya. Kemudian siapa lagi ini? Bu Siti ya? Bu juga harus Siti. Agak beda ya, kalau basic. Betul, beda. Kalau si Bu Siti, Suwaiba, seharusnya ada. Expected. Yeah. Bu Rina katanya seharusnya wow, ada. Surprising. Baik, ya sudah cukup mungkin Pak Irwan ya. Wow, okay. Wow, surprising. Bacakan lagi. Oke ya. Baik, tadi teman-teman sudah memilih di antara pilihan yang ada, di mana teman-teman menempatkan posisi teman-teman sendiri ya. Ada yang di basic mungkin, atau ada yang expected, desired, atau wow, surprising. Tadi ada unbelievable. Oke. Dan ternyata menurut quality of response dari Kang Hari Firmansyah ini, guru yang tadi saya ceritakan, yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya, kemudian juga yang sekarang metode-metode yang sekarang terbaru ya melalui online, itu ternyata ada di jreng-jreng. Ada di mana? Ada di level expected, teman-teman semuanya ya. Di level expected rupanya. Jadi level yang seharusnya ada, yang semestinya memang begitu adanya. Memang seharusnya sudah seperti itu.
Nah, berarti kalau menurut quality of response itu guru yang tadi yang sudah berjibaku dengan materi pelajaran, sudah belajar juga supaya bagaimana bisa mengoperasikan semua platform digital gitu ya, yang bisa menyampaikan pembelajarannya secara online, itu kalau itu saja masih di-expected, berarti masih ada lagi tingkatan-tingkatan yang kita harus ngejar gitu ya, harus kerja keras. Bagaimana bisa sampai ke desire, sampai ke wow surprising, sampai ke unbelievable gitu. Itu luar biasa. Kita mesti gimana lagi? Kalau misalnya teman-teman, Bu Mama segitu aja kayaknya kita udah ngos-ngosan gitu ya, udah gitu. Kayaknya udah ngebul gitu. Terus emang gitu. Nah, tapi tentunya sebetulnya teman-teman, saya menyampaikan ini bukan bahasan utama kita. Ini bukan bahasan utama kita, ini adalah referensi bagaimana kita memposisikan diri kita ada di level yang mana. Ya, kalau misalnya tadi, yang guru seperti itu saja, yang sudah disampaikan tadi, itu baru di level expected, kumaha yang belum sampai ke sana, gitu. Berarti masih ada di level basic, ya, berada di level dasar. Jadi di level dasar itu apa ya? Guru yang memang melakukan aktivitas rutin, ya sudah, misalnya kalau yang sedang offline tuh masuk, kemudian ngajar, pulang, masuk, ngajar, pulang. Rutinitas seperti itu. Ya, menulis RPP hanya ditulis, itu pelaksanaannya gimana nanti di kelas. Gitu. Tidak sesuai dengan RPP juga nggak masalah. Gitu. Nah, berarti ini menjadi perenungan bagi kita. Bahwa ternyata kualitas kita sudah sampai mana kita bisa mengukurnya. Ya. Nah, kalau untuk yang level desire, level desire setelah tadi kita sudah melakukan segala sesuatunya, maka kalau kita mau naik lagi ke level desire, kita harus punya atau membangun kepedulian yang tinggi. Terhadap siapa? Terhadap anak kita, terhadap siswa kita, terhadap pegawai kita, kalau seorang leader, itu bagaimana kita memastikan apa yang kita sampaikan, apa yang kita berikan itu bisa diterima, tidak ada masalah, semuanya lancar. Itu dipastikan secara individual, secara personal juga dipastikannya. Jadi ditanya satu-satu, kalau misalnya siswa, nah ada kesulitan di mana, kemudian kok ini ada yang tidak menjawab pertanyaan atau tidak mengerjakan tugas video, ada kesulitan di mana, bagaimana, seperti itu. Karena ternyata banyak juga orang tua yang memang bermasalah dalam hal penyediaan sarana ya untuk PJJ ini. Ada yang ketika tugasnya diminta secara video, fasilitas HP-nya belum sampai ke ini, bolah pusing aku gitu ya, karena memang udah nggak muat katanya, HP-nya nggak bisa buat ngerekam video dan lain sebagainya. Nah itu yang untuk desire itu sampai ke sana, dipastikan kalau memang ada masalah dibantu dan sebagainya satu persatu. Kalau itu seorang guru, kalau orang tua, bagaimana mengecek anak-anak sudah sampai di mana kemampuan belajarnya, sudah sampai di mana penyetoran tugasnya dan lain sebagainya. Terus kemudian kalau seorang leader bagaimana? Leader bagaimana bisa mengecek seluruh pegawainya atau seluruh karyawannya untuk memastikan sudah oke belum, sudah bisa dikerjakan belum, kalau ada kesulitan di mana kesulitannya, kemudian ditanya dan disampaikan bagaimana kalau bisa dibantu solusinya seperti apa. Nah, itu desire yang diharapkan ya. Mungkin teman-teman di antara yang hadir di sini ada yang sudah sampai desire mungkin ya. Kemudian kalau mau tahap ke wow surprising seperti apa? Nah, kalau yang wow surprising, naik lagi tahapannya. Orang yang ada di tahap wow surprising ini, itu tidak pernah puas dalam titik yang sama. Pokoknya dia mau terus what next gitu ya. Kemudian what's new? Apa yang baru? What's next? Apa selanjutnya? Kemudian what's the better? Apa yang harus lebih baik lagi saya lakukan? Jadi kalau orang wow surprising ini nggak stagnan di tempat ya, satu tahap aja, terus dia terus naik, bergerak terus, berubah terus untuk melakukan perubahan sehingga hari ini lebih baik dari kemarin, terus begitu ya, tidak akan pernah dia lakukan secara stagnan atau monoton. Gitu. Itu yang wow surprising. Kalau unbelievable, nah, luar biasa ya. Unbelievable adalah orang betul-betul membuat orang lain merasa, wih gitu ya. Sepertinya mereka merasakan pelayanan yang khusus, kemudian juga kebermanfaatan keberadaan kita juga dirasakan oleh
orang lain ya, seperti itu. Oke, itu singkat saja, tidak panjang lebar karena bahasan kita bukan di sini. Intinya teman-teman sudah mulai bisa mengukur ya, di mana sih kita gitu ya, expected, desired, was surprising, atau unbelievable. Kalau misalnya kita masih ada di basic atau di expected, artinya belum sampai ke sana, ke atas, ke unbelievable, bisa nggak sih gitu? Untuk mencapai itu, kira-kira bisa nggak teman-teman? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Ya, karena segala sesuatu yang kita upayakan, yang kita ikhtiarkan, insya Allah akan menghasilkan. Saya boleh cerita dulu ya. Saya memiliki pengalaman di mana beberapa tahun, karena saya mulai mengajar dari tahun 1993. Ada yang belum lahir, mengajar dari tahun 1993, kemudian tahun 97 saya kembali ke kampung, ya kembali ke kampung, ke Banten, Rangkas Bitung. Kemudian di sana saya mencoba untuk melamar di SMA Negeri 3 Rangkas Bitung, dan di sana saya melamar sebagai guru bahasa Perancis. Alhamdulillah diterima. Lalu 2 tahun saya mengajar, saya merasa enjoy karena memang itu bidang saya, ya pendidikan saya sarjana bahasa Perancis. Dan tiba-tiba di tahun ketiga, tanpa ada pemberitahuan sebelumnya, tanpa ada surat sebelumnya atau diskusi sebelumnya dengan wakil kepala sekolah bidang kurikulum, tiba-tiba saja pada saat rapat besar, rapat tahunan, ternyata saya langsung dimandatkan, tugaskan menjadi guru sosiologi. Di situ saya berpikir, gimana ya? Saya terima apa enggak? Kenapa saya merasa berat? Karena pertama, itu merupakan bukan hal yang saya kuasai, bukan bidang saya. Yang kedua, saya mungkin dari kecil kali ya, sampai dengan sudah bertugas menjadi guru, itu dikenal orang sebagai orang yang betah diam berjam-jam, tidak aktif dalam pembicaraan, di rapat pun juga tetap silent saja, di kantor saat istirahat, di kantor saat istirahat. Izin saya minum dulu ya. Di kantor saat istirahat saya lebih asik sendiri, memilih diam, dan tiba-tiba kalau ditugaskan sebagai guru sosiologi, otomatis yang saya pahami ya saat itu, yang namanya guru sosiologi, guru yang bagus, guru yang enak adalah guru yang pandai berbicara, yang pandai menjelaskan, yang pandai menerangkan, yang pandai segalanya terkait dengan kemampuan verbalnya, gitu ya, kemampuan berbicaranya. Lantas saya berpikir, apa yang seharusnya saya lakukan? Apakah saya menolak atau tetap menerima? Keputusan akhir saya akhirnya menerima, dan di minggu-minggu pertama yang saya rasakan adalah sakit kepala, sakit kepala, kemudian kebingungan yang luar biasa, karena saya merasa gagal setiap masuk kelas, keluar kelas, tarik nafas panjang. Masuk kelas lagi, tarik nafas panjang, keluarnya masih tarik nafas panjang lagi. Tanda kekecewaan yang mendalam ya dalam diri saya. Saya nggak puas nih dengan ini. Bagaimana nih? Gitu, seperti itu. Akhirnya suatu saat saya mulai berpikir, kemudian mulai merenung, apa yang mesti saya lakukan selanjutnya. Tentu mundur bukan hal yang bagus atau bukan pilihan yang untuk saya saat itu. Akhirnya kemudian saya mengingat-ingat seorang guru sosiologi yang saat itu memang sampai dengan sekarang beliau adalah guru favorit saya, karena saya pun juga berasal dari jurusan sosial sebelumnya pada saat di SMA. Dan akhirnya coba saya bayangkan beliau. Saya bayangkan beliau, bagaimana beliau menjelaskan bab per bab, gayanya, intonasi suaranya, kemudian juga bahasa yang dikeluarkannya. Itu semuanya betul saya ingat dan saya ambil. Saya ambil apa yang bisa saya tiru, seperti itu. Akhirnya, singkat cerita, bismillah, sambil bermohon kepada Allah, akhirnya saya coba mulai. Tapi saya betul-betul menyapa mereka semuanya, kemudian membuka pikiran mereka, membuka hati mereka, bagaimana caranya supaya saya bisa diterima. Dan saya cari kesamaan-kesamaannya. Yang pertama yang saya lakukan adalah, saya sampaikan
bahwa saya adalah siswa dari jurusan sosial sama seperti kalian, gitu ya, kepada anak-anak. Kemudian juga saya paham sekali label anak-anak jurusan sosial. Pada saat itu, mudah-mudahan sekarang sudah tidak ada ya label-label yang kayak mengecilkan gitu ya siswa. Jadi label orang anak-anak jurusan sosial itu adalah label anak-anak yang kurang rajin, yang kurang pintar, mungkin ya, kemudian yang kurang baik gitu, alias tanda petik ya, bandel seperti itu. Itu yang label-label yang biasanya melekat pada diri anak-anak sosial. Dan rupanya, saya tidak menyangka, rupanya itu diiyakan oleh mereka. Kemudian saya sampaikan bahwa penilaian guru-guru kepada kalian adalah seperti itu. Dan mereka betul-betul mengakuinya. Dan singkat cerita akhirnya, setelah terjadi saya merasa bahwa mereka merasa bahwa saya ada bagian dari mereka, saya memang menyatu dengan mereka, dan di pertemuan selanjutnya tidak ada masalah. Saya mengajar dengan enjoy, dan yang biasanya suka kabur-kaburan di dalam kelas itu stay dari awal sampai akhir, yang biasanya kelas sosial itu selalu pulang lebih awal dibanding jurusan yang lain, itu pulangnya jadi terakhir, lengkap semua, dari yang hadir di awal sampai dengan pulang itu lengkap semua, itu semua terjadi begitu saja. Begitu saja, tapi tentunya bukan begitu otomatis ya, berupaya dengan upaya-upaya yang sudah saya lakukan. Nah, dari sini saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semuanya bahwa kita sudah memiliki potensi sebetulnya. Kita sudah memiliki potensi untuk bisa mencapai apa yang kita inginkan dengan potensi ini, ya, dengan potensi yang ada. Nah, di dalam ternyata ketika saya mempelajari NLP itu rupanya memang sudah ada namanya gitu ya. Hal-hal yang saya lakukan itu dulu tidak pakai teori, dulu tidak pakai ini seperti apa tekniknya dan sebagainya. Itu alamiah saya keluarkan, saya lakukan, dan ternyata ketika saya belajar NLP, ternyata memang itu sudah ada namanya, ya, sudah dinamai di NLP. Oke, kita lihat saja salah satu contohnya. Nah, di NLP ini ada istilah presupposition, ya, presupposition. Di NLP ini presupposition ini seperti ayat-ayat, ya, seperti pasal atau ayat, di mana itu menjadi pegangan atau menjadi patokan untuk kita semuanya manusia bertindak. Presupposition yang saya tampilkan ini adalah we have the resources within us to achieve what we want. Maaf kalau bahasa Inggrisnya kurang pas ya. Di sini ada guru bahasa Inggris juga soalnya. Kita memiliki sumber daya dalam diri untuk mencapai apa yang kita inginkan. Nah, kita mesti yakin ini, bahwa setiap kita, setiap teman-teman itu memiliki sumber daya, sudah punya kelebihan masing-masing. Dan sumber daya yang kita miliki ini, kita bisa optimalkan, bisa maksimalkan untuk mencapai apa yang kita inginkan. Insya Allah ini presupposition-nya NLP. Dan ini sudah banyak buktikan oleh banyak orang juga. Ini yang saya sampaikan ini adalah istilah dari NLP. Lalu sekarang apa sih yang akan kita bahas, Bu Mamai, gitu ya? NLP yang seperti apa? Nah, berhubung NLP itu luas ilmunya, ya, kita tidak bisa menyampaikan semuanya di sini di dalam sesi yang terbatas ini. Karena kalau kita mau mempelajari NLP itu ada tingkatan-tingkatannya. Ada NLP practitioner, kemudian master, dan ada trainer. Nah, ini untuk membahas keilmuan NLP itu bisa untuk practitioner saja kurang lebih 2 atau 3 hari. Ada yang 2 hari, ada yang 3 hari secara offline dari pagi sampai dengan sore ya. Nah, ini kita coba mengambil beberapa, insya Allah sekiranya bisa kita ambil manfaatnya untuk teman-teman semuanya di sini. Apa saja yang kita bahas? Yang pertama adalah, kembali ke sini, maaf. Sebentar. Ya, apa yang kita bahas? Ini adalah istilah-istilah NLP. Ya. Kalau teman-teman yang sudah mempelajari NLP, insya Allah ini sudah akrab. Sebelumnya izin saya coba bertanya terlebih dahulu, adakah di antara teman-teman yang hadir di sini yang sudah mendengar istilah NLP, yang sudah lihat bagaimana praktisi NLP, dan juga yang sudah melakukan atau sudah ikut trainingnya gitu ya NLP? Boleh silahkan angkat tangannya.
Silakan Bapak Ibu yang pernah mengenal atau bahkan pernah ikut NLP, bisa angkat tangannya. Kayaknya belum nih, Bu Mamai. Silakan bisa dijelaskan, Bu Mamai. Bu Mamainya. Bu Rina, tahu tapi belum pernah ikut training. Ya, setidaknya sudah pernah tahu ya, sudah mendengar NLP ya. Bu Mamainya ya. Mohon maaf Bapak Ibu ya, mungkin terkendala internet. Siapa lagi yang sudah pernah dengar? Pak Samsudin, Pak Jris, alhamdulillah sudah sedikit tahu. Oke. Bentar, sambil kita cek. Siapa lagi Bapak Ibu yang Pak Bilal pernah ya, tapi masih belum paham. Oke. Pak Rino pernah dengar. Oke. Nanti insya Allah akan dibahas juga. Bu Mamai hadir lagi. Silakan Bu Mamai dibuka mic-nya. Saya ketutup ya. Baik, ada juga coach saya ternyata ya, master trainer ya, kalau tidak salah saya lihat di sini, kalau ada Pak Rino berarti itu adalah master trainer. Luar biasa. Terima kasih banyak Coach Rino sudah hadir di sini. Baik, kita lanjutkan ya. Apa itu NLP? Kita di sini ya, apa yang akan kita bahas sih? Nah, yang kita bahas itu adalah yang pertama, ini istilah-istilah yang mungkin agak-agak baru ya bagi teman-teman yang memang belum mengetahui, belum mendengar, dan belum pernah merasakan pelatihannya atau trainingnya. Yang pertama adalah representational system. Kemudian yang kedua, kita akan coba melihat RAPU itu apa. Kemudian meta program, dan yang terakhir meta model. Jadi kita ada 4 ya, ada 4 pembahasan yang akan kita sharingkan pada hari ini. Semoga nanti keempat-empatnya bisa terbahas ya, karena memang insya Allah kita akan mencoba untuk tepat waktu, karena yang hadir ada di daerah-daerah yang jauh dari kita juga, yang mungkin nanti akan terkendala dengan waktu zuhur ya. Baik, kita lihat NLP. NLP itu apa sih? Nah, ini dia. Silakan teman-teman dibaca terlebih dahulu. NLP. Oke, sudah? Jadi teman-teman, NLP itu sebuah teknik untuk mengkodekan, mengkodekan bagaimana manusia mengorganisasikan pikirannya, kemudian perasaannya, bahasanya, dan perilakunya agar mereka memberikan hasil yang sesuai dengan keinginannya. Jadi sebetulnya yang sudah ada, yang sudah memang sumber daya yang ada di dalam diri setiap manusia gitu ya. Tapi kemudian oleh NLP dikodekan, ya dikodekan, makanya disebutnya teknik untuk mengkodekan. Jadi NLP itu sebetulnya bukan hal-hal yang mencari-cari sesuatu yang baru, tapi menamai, mengkodekan segala sebetulnya sudah dimiliki, sudah dilakukan oleh manusia. Dan NLP juga merupakan teknik yang dapat membantu seseorang agar memiliki pengalaman baru dalam hidupnya dengan cara mengubah peta mental mereka sendiri. Jadi di dalam ini, kita ini tidak dibatasi menjadi orang yang seperti apa yang sekarang. Contoh misalnya, sekarang saya menilai diri saya adalah yang contohnya misalnya orang yang hanya bisa menerima informasi kalau saya bisa melihat gambar, melihat tulisan gitu. Nah, kalau di NLP, walaupun saya orang seperti itu, tapi tidak menutup kemungkinan saya juga bisa masuk ke dalam orang lain atau kepikiran, atau bisa bisa bergaul dan bisa menyesuaikan diri dengan orang yang berbeda dengan saya. Itu di dalam NLP.
ada NLP. Apa itu NLP? Nasi, lele, pecel. Oke. Yang pertama adalah neuro. Nah, neuro ini dikatakan setiap individu memiliki sistem penyaringan, ya, sistem penyaringan. Jadi di dalam diri kita, di dalam pikiran kita, di dalam otak kita tuh ada saringan, ada saringan. Setiap informasi yang dari luar, ya, setiap informasi yang dari luar kita terima itu disaring dulu di dalam pikiran kita. Baru nanti ketika sudah disaring dengan saringan yang kedua, kemudian baru kita keluar dalam bentuk apa, tindakan, kemudian dalam bentuk ucapan, gitu ya, dalam bentuk perbuatan, seperti itu. Kita lanjut lagi, lihat lagi screen-nya. Kemudian selain N atau neuro, itu ada linguistik. Nah, linguistik ini maksudnya apa? Linguistik ini adalah kemudian ketika informasi sudah masuk, maka kemudian kita memaknai informasi itu. Jadi sebetulnya NLP itu ketika seseorang menerima informasi, maka dimaknai secara pribadi, ya, secara pribadi. Jadi setiap orang bisa memaknai stimulus yang diterimanya itu secara pribadi, tidak sama. Kemudian programnya itu memprogramming, ya, respon dalam bentuk yang apa namanya, intinya tuh kita bisa memprogram ulang informasi yang kita terima. Bahasa sederhananya begini mungkin, ya, biar tidak bingung gitu, ya. Bahasa sederhananya adalah NLP itu ilmu bagaimana cara kita untuk bisa memaksimalkan apa yang kita miliki dan kita bisa melakukan peran kita secara baik di lingkungan masyarakat dengan cara bagaimana kita memahami apa yang ada di dalam diri kita, kemudian juga kita bisa menyaring informasi dan mengeluarkannya, meresponnya dengan baik. Dan NLP ini banyak istilah-istilah atau pengertian NLP itu juga tidak hanya satu, beberapa ahli juga mengungkapkan pengertian-pengertian yang berbeda tapi memiliki kesamaan. Kita tidak bahas secara detail, ya, pengertian NLP-nya. Baik, kita langsung saja ke representational system. Nah, silakan dilihat dulu. Ini adalah gambar mekanisme stimulus respon manusia. Ya, saya berikan sejenak untuk mengamati, untuk melihat, membaca, dan mencoba bagaimana melihat ini sebuah mekanisme seperti itu. Ya, ada di sini ada input atau stimulus yang kita terima dari panca indera kita, yaitu visual, secara visual, kemudian secara auditory, dan secara kinestetik, ada tambahannya adalah olfaktori dan gustatory. Walaupun ada 5, kalau disingkat itu FAK. Pakai lebih sering, kalau di NLP itu disebutnya hanya 3. Ada auditory, ada visual, dan ada kinestetik. Kemudian input ini masuk sini, masuk ke otak kita, kemudian difilter di dalam, dan akhirnya menghasilkan sebuah output, yaitu tindakan atau respon. Ya. Jadi teman-teman di sini, stop dulu screen-nya. Oke. Jadi teman-teman di sini, setiap orang itu memiliki caranya masing-masing gitu, untuk memaknai apa yang mereka terima melalui panca indera. Input yang masuk itu sebagai stimulus, itu akan diproses terlebih dahulu melalui filter-filter yang ada sebelum dimaknai. Gitu. Dan kemudian diterjemahkan dalam perilaku, dalam sikap, maupun perkataan. Jadi setiap orang itu punya caranya sendiri. Setiap orang dibekali dengan kemampuannya yang berbeda-beda untuk memproses sebuah input atau sebuah stimulus. Nah, kita lihat lagi di screen yang berikutnya. Ini kelihatan screen-nya? Kelihatan ya Pak Irwan? Yang terbaru ini. Oke.
Ya, ada ya. Ada, Bu. Jadi setiap informasi yang, ya, terima kasih. Setiap informasi yang kita terima dari panca indera itu akan dikodekan gitu, akan dikodekan oleh otak. Tadi kembali bahwa NLP itu adalah ilmu untuk atau teknik mengkodekan ya, mengkodekan apa yang memang ada di dalam diri kita. Nah, kalau misalnya input atau stimulus yang kita lihat suatu benda gitu. Berarti kalau lihat dari mata ya, kita lihat benda. Nah, benda itu nanti diproses kemudian dikodekan menjadi sebuah gambar. Cek. Nah, apanya kendala sinyal? Bu Mama kembali. Oke, kita tunggu sebentar ya. Makasih, Din. Mikrofonnya. Iya. Ya Allah. Nah, Tadi sudah sampai mana ya? Yang terdengar tadi sampai mana? Masya Allah, mohon maaf. Baik. Yang kita dikodekan oleh otak. Langsung ke auditori saja ya. Jadi ketika kita mendengar, maka otak kita meresponnya, kemudian mengkodekan menjadi suara. Maka akhirnya untuk outputnya adalah kata-kata auditori. Dan kalau kita menerima informasi dari perasaan, ya dari kinestetik, maka informasi itu kemudian dikodekan. Dikodekan akan menjadi sebuah sensasi atau sebuah perasaan. Itu cara kerjanya. Oke. Selanjutnya, berarti di sini NLP ini menekankan bahwa ternyata kata-kata itu memiliki kekuatan. Ya, jadi jangan menganggap remeh kata-kata yang kita keluarkan. Ya. Kekuatan kata. Jadi kata-kata seseorang itu adalah kata kunci untuk mengenali modalitasnya. Gitu ya. Apakah dia seorang visual, ataukah seorang auditori, atau kinestetik. Itu bisa dilihat dari kata-kata yang sering muncul. Ya, dari kata kunci yang sering muncul atau sering dikeluarkan oleh orang lain. Jadi misalnya, anak kita belum tahu nih, anak kita visual, auditori, atau kinestetik. Maka coba cermati secara verbal kata-kata yang sering keluar dari anak kita. Kita akan bisa lihat, dan kita bisa menentukan, oh yang dominan dari anak kita adalah misalnya visualnya, atau oh yang dominan dari anak kita adalah auditorinya, atau oh yang dominan dari anak kita adalah kinestetiknya. Nah, jadi modalitas seseorang ini atau seorang anak itu kalau kita tahu, kita kenali, maka kita bisa masuk ke dunianya tuh dengan lebih baik gitu. Jadi kita betul-betul sudah bisa menyatu dengan anak kita, menyatu dengan anak didik kita, siswa kita atau karyawan kita ketika kita mengenali itu, mengenali modalitasnya apa sih dari mereka, apakah dia visual, auditori, dan kinestetik. Kalau misalnya kita berseberangan, berlawanan, dan kita tetap kekeh dengan perbedaan itu, maka akan susah masuknya. Tapi kalau misalnya kita paham, oh ya, saya sedang menghadapi anak visual, maka saya lakukan langkah-langkah secara visual juga, walaupun misalnya saya adalah orang auditori, atau yang lebih dominannya auditorinya. Nah, tapi karena kita sudah belajar, sudah mengetahui, ternyata kita pun juga bisa menyesuaikan dengan teknik-teknik tersendiri, maka kita bisa menyatu lebih dekat dengan dia. Dan pada akhirnya, orang yang kita ajak bicara atau orang yang sedang berkomunikasi dengan kita, itu merasa, aku banget ya, gitu. Atau, ya bahasa sekarang tuh, gue banget ya, gitu. Ketika kita berbicara, kita menyampaikan materi pelajaran, kita ngobrol dengan mereka, maka mereka akan menerima kita dengan mudah, masuk ke dunianya gitu. Kayaknya seolah-olah nggak ada perbedaan, karena apa? Apa yang dia lakukan, apa yang dia... Nah, kalau yang belum paham tentang informasi ini atau ilmu ini,
mungkin tidak menjadikan ini sebagai sesuatu yang penting. Tapi bagi kita saat ini, teman-teman hebat semuanya di sini, ketika sudah mengetahui ini, maka yuk kita aware ya, kita coba lagi memperhatikan, kita coba lagi untuk bisa mengenali siswa kita, mengenali anak kita, di mana kekuatan mereka, modalitas mereka itu ada di mana. Ya, baik, kita bisa lihat. Tadi kita sudah mengetahui bahwa kata itu memiliki kekuatan. Kuncinya bagaimana kita bisa masuk mendekat kepada seseorang itu adalah dengan kata-kata. Nah, lalu kata-kata apanya sih gitu yang harus kita perhatikan? Yang harus kita perhatikan adalah predikatnya. Jadi kalau misalnya kita membuat kalimat atau menyusun sebuah pembicaraan, biasanya kan ada subjek, kemudian ada predikat, ada objek, ada keterangan. Nah, kata yang mana nih? Nah, kita pilih, kita fokus kepada predikatnya. Nah, kalau bisa dikatakan di kata kerja ya, predikatnya itu. Apa sih predikat yang biasa diucapkan oleh orang visual? Ibu Bapak, teman-teman semuanya bisa melihat di sini. Kita bisa lihat bahwa di sini kosakata yang sering muncul atau predikat yang sering muncul adalah melihat, mencermati, menunjukkan, memperhatikan, melukiskan, membayangkan, tampak cerah, fokus, berwarna, muncul, menghilang. Jadi semuanya memang dari daerah mata, berhubungan dengan daerah mata atau penglihatan ya. Nah, saya minta teman-teman untuk mengambil satu atau dua atau bahkan tiga kata-kata, diingat langsung saja dicatat, silahkan dipilih. Nanti kita akan coba melatih, ya, kita akan coba berlatih. Saya akan minta satu atau dua orang untuk bisa menyusun kalimatnya yang bisa kita lakukan kepada anak kita dari predikat ini. Saya masih terhubung ya? Oke. Masih, Ya, soalnya sinyal di sini, daerah di sini luar biasa. Harus bersabar. Oke, baik. Sudah dicatat? Sudah. Sudah ya? Oke. Nah, sebelum lanjut ke yang lain, saya coba minta, jadi begini, tadi kan kalau kita lihat anak-anak kita itu menyampaikan sesuatu dengan memilih predikat sesuai dengan tadi kecenderungannya atau modalitasnya. Yang kita sudah lihat adalah tadi modalitas yang visual. Kemudian kita lihat, intinya kalau kita mau melihat anak visual, mengenali anak visual, kita dengarkan saja. Kita simak saja apa sih kosakata yang sering muncul, atau mungkin kalau dia diminta menulis, kita lihat saja tulisannya, baca tulisannya. Apa predikat yang sering muncul? Auditori, apa predikat yang sering muncul? Ini dia, ya. Ini diantaranya, teman-teman bisa menggali lagi lebih banyak mungkin dengan membuka kamus ya, atau dengan cara lain membaca buku. Ini adalah yang tampil beberapa predikat yang biasa disampaikan, dilontarkan, atau dikeluarkan, diucapkan oleh orang auditori. Mendengar, menjawab, mengumumkan, kemudian membisikkan, menjelaskan, berbicara, dan lain-lain. Silakan pilih juga satu, dua. Ya. Nah, sekarang kinestetik. Tadi kita hanya bahas tiga saja. Kalau untuk olfaktori dan gustatory itu biasanya jarang ya. Yang kita fokuskan adalah di sini yang tiga tadi. Auditory, kemudian visual, dan kinestetik. Nah, sekarang yang kinestetik. Apa sih predikat yang sering muncul dari si kinestetik ini? Membawa, merasa, menggenggam, memegang. Intinya segala sesuatu yang terkait, yang berhubungan dengan sensasi rasa. Ya, sensasi rasa itu bisa dirasakan di dalam hati, bisa juga dirasakan dengan cara memegang, ya, meraba, dan sebagainya. Dengan anggota tubuh yang lain merasanya. Sudah dipilih? Sudah dipilih ya? Oke, baik. Bu Mamai bisa ditampilkan PPT-nya? Ini di chat banyak yang minta. Sebentar. Ini saya belum tampilkan tadi ya? Belum. Masih on video. Oke, bisa share screen lagi. Iya.
Ini tadi yang sudah ditampilkan visual ya. Sekarang yang auditori, silakan dilihat. Oke, sudah. Ambil saja 1 atau 2. Kemudian yang kinestetik. Sudah ya. 1 atau 2 tinggal diambil. Tidak perlu dihafalkan sekarang. Tinggal ambil aja 1 atau 2. Oke. Ya, sudah ya. Nah, sekarang kita coba berlatih untuk menyusun sebuah kalimat dan kalimat itu mengambil predikatnya dari salah satu modalitas tadi. Apakah mau modalitasnya visual, auditori, atau kinestetik? Silahkan, teman-teman susun 1 kalimat atau 2 kalimat untuk bisa menggunakan predikat yang tadi sudah disebutkan. Sesuai modalitasnya. Boleh di chat ya, kalimatnya dikirim ke chat. Suara saya terlalu kecil ya? Suara saya terdengar? Ada oke ya? Silakan Bu Mai, mungkin diulang lagi instruksinya. Nah, ini ada sudah dari Ibu Rana ya, Ibu Rana. Coba rasakan bila nanti Anda sukses, pasti bangga keluarga Anda. Atau auditori? Kinestetik. Oke, kinestetik ya. Ada predikat di sana? Berjalan. Ya, berjalan. Kemudian yang berikutnya, dari Ibu Rina, kalian akan melihat orang tua bahagia jika kalian sukses. Oke. Di sini Visual. sebutkan kinestetik ya, tapi saya fokusnya di sini melihat. Ya, melihat orang tua. Visual. Ya. Predikat ya. Melihat orang tua bahagianya ini, orang tua bahagia, ini orang tuanya yang bahagia. Ya, bukan apa namanya? Itu perasaan berarti factory ya? Kenapa? Perasaan berarti factory ya, Bu? Kalau perasaan itu kinestetik, Pak. Perasaan itu kinestetik. Segala sesuatu yang terkait dengan rasa itu maksudnya ke kinestetik. Kalau rasa cicip-cicip rasa asam manis, nah itu baru. Tapi kalau rasa kinestetik itu rasa dengan perasaan, rasa juga dengan panca indera ya, tapi bukan di luar dari pengecapan. Kemudian menurut cerita dari Bu Guru saya, nah ini biasanya disampaikan oleh orang auditori ya, menurut cerita. Jadi karena dia dengar gitu seperti itu. Ya, oke. Dari beberapa kalimat-kalimat itu teman-teman insya Allah sudah bisa mulai sedikit memahami ya, bagaimana sih orang-orang auditori itu kalau bicara, orang visual seperti apa, orang kinestetik seperti apa. Jadi tanpa dengan tes-tes khusus, dengan secara verbal, teman-teman bisa tuh menentukan itu. Kalau salah gimana? Ya nggak apa-apa juga sih. Artinya begini, setiap orang punya potensi visual, punya potensi auditori, dan punya potensi kinestetik modalitasnya. Tapi ada yang paling menonjol, ada yang paling disebutnya primary system. Jadi yang lebih favorit, yang paling banyak digunakan, yang mana? Seperti itu. Jadi setiap orang ada, hanya memang porsinya itu berbeda-beda. Mana yang lebih banyak ya digunakan. Oke, itu ya. Nah, di sini, di dalam NLP, ketika kita sudah mengetahui bahwa setiap orang memiliki modalitas yang berbeda, maka yang diinginkan dari NLP adalah kita harus fleksibel untuk bisa menggunakan itu. Jadi ketika kita sudah mengetahui, terutama kita dulu ya, sebagai guru, sebagai orang tua, sebagai leader, kita dulu paham nih, kita dominannya di mana? Apakah di visual, apakah di auditori, atau di kinestetik. Kalau kita sudah tahu itu, maka kita tidak mesti kaku gitu menghadapi orang. Dan kita juga bisa mempelajari orang lain. Misalnya anak kita itu termasuk yang misal nomor 1, yang lebih dominannya apa? Visual. Halo?
Saya terdengar suaranya? Amin. Terdengar ya? Bisa. Misalnya saya berhadapan dengan anak pertama visual, otomatis tidak jadi masalah ya, matching-matching aja, saya masuk gampang, deket. Gitu. Tapi kalau misalnya saya berhadapan dengan anak kedua saya yang cenderung auditori, lebih banyak menggunakan telinganya untuk merespon informasi, maka pendekatan saya juga harus menyesuaikan, walaupun saya visual. Gitu. Jadi tidak mesti kaku, ya kamu auditori ya, aku visual gitu ya. Yaudah masing-masing aja, nggak begitu kalau dalam NLP. Jadi dalam NLP bagaimana kita bisa masuk ke dalam dunianya sehingga kita akan dengan mudah untuk bisa menyampaikan sesuatu, menyampaikan informasi, menyampaikan hal apapun, terutama mengajar, itu jadi lebih mudah diterima, gitu. tanpa perlawanan lah. Karena apa? Anak atau siswa sudah merasa kayak nyatu gitu. Kita sama dia itu udah sama. Nah, biasanya kesamaan itu yang selalu dicari orang. Orang pasti akan berkumpul dengan orang-orang yang sama. Betul ya? Setiap organisasi, setiap yayasan, atau apapun, bahkan mungkin partai politik, itu mereka berkumpul itu karena memiliki sesuatu yang sama. Visi yang sama, misi yang sama, ya, kesenangan yang sama, komunitas bersepeda, perkumpulan orang-orang yang suka bersepeda. Yang tidak suka bersepeda, nggak akan masuk ke situ. Ya. Dia akan memilih yang lain. Orang yang suka menata bunga dan sebagainya, dia akan masuk ke komunitas yang seperti itu. Jadi setiap orang, setiap manusia itu akan cenderung lebih cepat masuk dekat dengan yang memiliki kesamaan, gitu ya, dengan sesuatu yang sama. Oke, itu untuk yang representational system. Jadi apa, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, yang dimaksud representational system itu bahasa sederhananya adalah panca indera, ya. Cuma NLP membahasakannya jadi representational system. Sampai di sini silahkan, ada yang ditanyakan? Ya, silahkan Pak Adri. Ya. Pak Adri Muhammad. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan saya juga sempat memberikan itu contoh di antaranya ketika ingin mengetahui tentang yang dijelaskan oleh Bapak atau Ibu guru, si anak berjalan ke teman sebelahnya. Nah, di situ kita kan bisa memahami terkadang ini anak ini percaya diri atau dia tidak percaya diri atau dia pecicilan. Nah, itu akan menjadikan dua persepsi. Nah, di situ kita tadi Ibu di awal ketika kita mengajar anak sosial itu kebanyakan kita menemukan anak-anak yang identik dengan kinestetik ini. Di awal terkadang kita sudah salah mempersepsikan apakah ini anak pecicilan atau tidak, ya kan? Padahal itu bisa jadi didasari oleh ya, dengan apa yang dia tangkap. Kebanyakan mereka kita menemukan adalah bersifat kinestetik. Akan berbeda dengan kebanyakan orang ketika kita lihat di MIPA, orang-orang IPA itu dia lebih banyak visual atau yang logis lah gitu ya, yang logik. Itu hal apa yang perlu kita lakukan ketika kita menghadapi situasi seperti itu? Kebetulan di tempat saya itu menggunakan sistem pembelajaran namanya MIR, Multiple Intelligence Research. Nah, di situ anak itu akan ada pemisahan, ada istilah anak reguler dan non-reguler. Di situ kita bisa melihat secara konkret ini anaknya rata-rata kinestetik di dalam kelas. Sedangkan di kelas B ini anak-anaknya rata-rata audiovisual, visual gitu ya. Sehingga ketika kita menjelaskan ketika dalam konteks sudah terpisah seperti itu, tentu kita punya arahan yang lebih jelas apa yang kita lakukan untuk ketika berhadapan dengan anak yang memang berkumpul dengan konteks seperti itu. Tapi ketika anak tidak dipisah-pisah secara itu,
Nah, langkah yang perlu kita tempuh apa supaya tidak ada persepsi kadang guru, lah kamu jalan-jalan terus, gimana kamu mau belajar? Nah, terkadang kan ada keluar hal-hal seperti itu. Ya, Nah, sudah mungkin bisa saya tangkap solusi itu pertanyaannya, yang perlu Pak, kita. ya. Oke. Jadi pertanyaan yang Bapak tanyakan itu adalah bagaimana kalau ketika kita mengajar di kelas dengan berbagai macam modalitas yang dimiliki oleh siswa ya, Pak, ya. Ya, tadi kebetulan tadi Bapak katanya Iya, sudah betul. mengelompokkan ya yang mayoritasnya di modalitas yang mana. Dan sebetulnya di setiap kelas, ruangan kelas dimanapun itu, bahkan di keluarga sendiri, itu pasti akan terdapat perbedaan. Ada yang visual, ada yang auditori, ada yang kinestetik. Dan bagaimana kalau misalnya kita mengajar di kelas besar? Di kelas besar yang kita harus sudah bisa mengukur saja bahwa setiap kelas itu pasti ada 3, gitu ya, ada 3. Jangan berpikir 1. Setiap kita masuk kelas, ke kelas apapun, baik tingkat TK, playgroup, kids school, TK, kemudian SD, SMP, SMA, kita langsung saja dalam pemahaman kita bahwa ketika kita berhadapan dengan sekian puluh orang, maka insya Allah akan ada 3 modalitas yang mereka miliki. Ada yang visual, ada yang auditori, dan ada yang kinestetik. Nah, karena ada 3 modalitas yang ada di dalam kelas itu, bagaimana caranya? Pendekatannya seperti apa? Maka lakukanlah pembelajaran, desain pembelajarannya itu menggunakan 3 pendekatan tadi. Bagaimana kita saat-saat untuk menyampaikan segala sesuatu atau keterangan atau menjelaskan pelajaran dengan menggunakan predikat-predikat visual. Kemudian ada juga nanti porsi predikat untuk auditori. Ada juga nanti predikat untuk kinestetik. Jadi kita bagi, gitu. Kita bagi. Jangan sampai misalnya latih diri kita untuk bisa menyampaikan, membagi-bagi bahwa kita harus menyampaikan nggak cuma orang visual aja. Karena kalau misalnya kita visual, kita menyampaikan pembelajaran dengan cara kita yang visual, maka yang akan dapat, yang akan nyantol, itu hanya anak-anak yang visual. Sementara auditori, apalagi kinestetik, akan jauh gitu. Jadi kita lakukan pendekatan itu dengan 3 modalitas yang ada. Disusun bagaimana medianya, kemudian juga bagaimana kita menyampaikan secara verbalnya, kemudian aktivitasnya juga seperti apa, sehingga semua yang kita lakukan, baik cara berbicara kita, pemilihan predikatnya, itu 3 predikat yang harus kita ingat. Kemudian 3 predikat tadi ya, modalitas, visual, auditori, dan kinestetik. Kemudian bagaimana caranya kita bisa memanage kelas dengan teknik-teknik atau metode yang bisa dipakai oleh 3 modalitas tadi. Untuk visual kita kasih misalnya gambar-gambar, tayangan slide. Kalau di sekolah SMA sekarang kan sudah biasa ya. Di setiap kelas ada LCD gitu. Jadi tampilan LCD juga sangat berpengaruh. Atau kalau tidak ada, maka kita membuat gambar sendiri, menampilkan gambar-gambar tertentu. Itu kebutuhan orang visual. Kemudian kebutuhan untuk auditori bagaimana? Kebutuhan orang auditori, yuk kita mainkan intonasi suara, kemudian mainkan tadi predikatnya, kemudian juga kalau memungkinkan mainkan juga musik-musiknya ya, mulai dari kaset atau apapun itu sarananya. Jadi itu yang bisa kita lakukan. Ketika kita mengajar di kelas, maka kita berikan kepada 3 modalitas sekaligus. Ya, jadi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jangan sampai hanya salah satu saja. Akhirnya yang lainnya nggak dapat. Jadi sangat wajar kalau misalnya ketika kita mengajar di kelas, mungkin saja yang anak kinestetik nggak pernah bisa diam, dia pastinya akan duduk di belakang karena dia butuh ruang supaya dia bisa nyaman, bergerak. Kalau kita tidak jeli melihat itu, maka pada akhirnya anak kinestetik tidak terlayani. Jadi yang kita layani rata-rata anak visual. Anak visual mah gampang gitu kan, kita nulis, kita menjelaskan, kemudian kita tampilkan media, itu anak visual akan anteng ya. Biasanya anak visual itu duduknya di depan. Kemudian yang tengah-tengah tuh auditori. Nah, auditori kalau di tengah kan bisa kehalangan tuh sama teman-teman depannya. Jadi dia bisa agak miring-miring sini. Nah, ciri-ciri orang auditori juga begitu. Kalau berbicara tidak terlalu menghadap ke hadapan kita. Dia agak sedikit miringkan gitu supaya memastikan apa yang didengarnya itu betul gitu ya. Tapi kalau orang visual betul-betul menatap, betul-betul melihat. Kalau orang kinestetik, dia butuh sesuatu ruangan yang memang pertama nyaman, yang kedua agak luas space-nya. Jadi kalau yang dempet-dempetan dia kayaknya tersiksa. Dan biasanya mereka kenapa duduknya di belakang?
karena supaya memungkinkan mereka untuk melakukan gerakan-gerakan yang leluasa. Nah, dengan demikian kita bisa lihat, oh iya, kalau orang visual duduk di depan, berarti orangnya duduk di belakang. Nah, itu bisa kita lihat. Kan ada yang kita suka di awal mungkin ketika belum tahu, kenapa sih dia maunya duduk di belakang aja? Padahal sebetulnya, terus bandel kamu gitu ya, padahal sebetulnya dia itu anak kinestetik, dan memang anak kinestetik rata-rata duduknya pasti di belakang. Kemudian ada anak yang pintar banget ya, tekun belajarnya, rajin nulisnya, duduknya selalu di depan. Nah, itu visual biasanya. Yang tengah-tengah itu auditori. Ya, dia masih bisa miring kanan, miring kiri, tapi memperhatikan. Jadi kita melihat gaya masing-masing anak-anak kita, siswa kita itu dengan gaya yang sesuai dengan modalitas mereka. Jika ini kita pahami, kemudian kita lakukan pendekatan sesuai dengan kebutuhan, insya Allah apa yang kita sampaikan itu akan lebih tepat dan mengena. Nanti akan ada lagi tambahannya, apa sih yang hal lain yang bisa kita lakukan lagi selain kita memahami representational sistem manusia. Begitu Pak Dray. Ya, terima kasih Ya. Bu. Saya rasa cukup jelas ya. Jadi jangan sampai maksud saya ini juga supaya kita sebagai guru jangan langsung menyimpulkan anak-anak ketika dia duduk di belakang dengan space yang lebih luas. Kita jangan persepsi selalu anak yang di depan yang nilainya bagus. Betul, gitu. betul. Jadi kita supaya lebih seorang guru ya layaknya seperti seniman lah gitu ya. Jadi dia bisa melihat dari sisi mana dia melihat seorang anak. Guru pun juga sebagai kasih. aktor ya. Karena guru sebagai aktor, kita lihat aktor atau aktris bagaimana dia bisa berperan saat berperan sedih, saat berperan galak, saat berperan macam-macam ya. Dan kita dituntut untuk itu. Jadi ketika kita mengajar berhadapan di dalam kelas, bahkan daring pun juga sama, tetap berlaku seperti itu. Bagaimana kita memainkan peran sebagai orang yang visual. Kenapa? Untuk memberikan kebutuhan kepada sang visual. Bagaimana kita juga berperan sebagai auditori. Supaya apa? Supaya auditori juga bisa menerima kita. Dan kita juga berperan sebagai kinestetik. Supaya anak kinestetik juga menerima kita. Jadi memang betul-betul kita sebagai artis ya, aktris gitu. Jadi ya apapun yang dibutuhkan oleh siswa kita lakukan. Emang bisa ya Bu Mamai? Ribet banget sih kayaknya. Insya Allah bisa ya. Tadi kembali lagi ke presupposition NLP bahwa kita sudah diberikan sumber daya. NLP membedahnya bahwa ternyata kita pun juga bisa melakukan itu gitu ya. Bahwa kita tidak harus kepatok kepada modalitas kita sendiri. Bergaul dengan siapapun kita nggak matok bahwa visual. Pokoknya aku senangnya ini gitu ya. Ketika berhadapan orang lain yang auditori atau kinestetik, kita tetap aja kekeh begitu. Nah, bagi orang yang sudah kenal NLP, maka dia akan lebih luas, lebih bisa mudah masuk kepada dunia orang lain. Dan ini diperlukan oleh semua bidang. Tidak hanya pendidikan ya. Baik, kita lanjut. Mamai, kalau sudah ya. Nanti ada kayaknya nyambung nih pertanyaannya. Ya. Di chat ada yang bertanya bagaimana bisa nyaman belajar daring yang banyak visual dan audionya. Nah, betul. Ya. Sekarang muncul masalahnya ya. Kalau tadi kan di dalam kelas ya Pak Dray ya. Di dalam kelas tuh begitu. Jadi offline lebih mudah. Terus gimana dong dengan pembelajaran daring? Yang pertama yang harus kita coba upayakan maksimal adalah tadi mainkan predikat. Ya, mainkan predikatnya. Kan tadi kita sudah belajar tuh, sudah tahu bahwa oh ternyata predikat-predikat yang dipilih itu juga sesuai ya dengan modalitas anak-anak atau dengan kalau bahasa pendidikannya itu gaya belajar ya, sesuai dengan gaya belajar anak-anak. Kalau di NLP disebutnya modalitas. Oh, ternyata kalau visual, modalitas visual, predikat yang digunakan ini auditori dan kinestetik seperti itu. Jadi pertama sekali mainkan itu. Mainkan itu untuk melayani anak-anak yang kinestetik. Dengan rasa, main dengan rasa ya, sambung-sambungkan kalimatnya dengan predikat-predikat yang ada. Yang tadi didaftar itu sebagian, nanti teman-teman bisa menggali lagi kira-kira apa ya yang kaitannya dengan rasa. Intinya kinestetik itu kaitannya dengan rasa. Dia bergerak itu sebetulnya apa sih? Sebetulnya ingin merasakan gitu, merasakan kenyamanan, merasakan kebebasan, kemudian merasakan sentuhan, tekstur dan lain sebagainya. Itu anak-anak kinestetik ya, orang kinestetik begitu. Tapi memang banyak yang selalu kalau anak kinestetik karena dia sering bergerak, jadi akhirnya dikatakanlah gitu ya nggak bisa diam gitu. Tapi sebetulnya nggak juga, nggak mesti harus banyak bergerak kinestetik itu.
Nah, kemudian setelah kita pilih predikat-predikat yang sesuai dengan kinestetik, auditori, dan visual, maka kita lakukan penugasan yang sifatnya tadi yang dibutuhkan oleh kinestetik. Kalau misalnya penugasan untuk anak visual, maka kita bisa berikan, ayo anak-anak sekarang coba gambar gitu ya, misalnya hewan ternak atau apa, bisa seperti itu untuk anak visual. Tapi kalau untuk anak auditori, coba kamu tanyakan kepada orang tuamu apa saja yang harus dilakukan untuk memelihara hewan ternak, misal. Dan untuk kinestetik, bisa ditanyakan atau diberikan penugasan. Coba anak-anak sekarang kamu cari hewan ternak yang dipelihara oleh tetanggamu, misal seperti itu. Dicari kemudian dilihat apa sih hewannya, kemudian dipegang gitu, seperti itu. Jadi tugas-tugas itu pun juga seharusnya ya, idealnya itu berbeda. Tidak hanya tugas yang harus dilakukan untuk anak visual saja. Anak auditori juga butuh gitu ya, butuh yang sesuai. Kalau tidak sesuai dengan modalitasnya, apa bisa dikerjakan Bu Amai? Bisa tetap bisa dikerjakan. Hanya kurang gimana ya? Kurang greget gitu, kurang kayaknya anak yang misal anak visual tapi harus mengerjakan tugas kinestetik, itu biasa akan lebih agak sedikit malas-malasan dibanding yang anak kinestetik dikasih tugas kinestetik, dia semangat, seneng banget gitu. Anak yang auditori dikasih tugas visual atau kinestetik, semangatnya beda, motivasinya seperti itu ya. Perbedaannya di situ, tapi masing-masing tetap bisa mengerjakan tugasnya. Karena kan tadi kita semuanya tetap memiliki 3 modalitas, hanya prioritas atau yang paling dominan itu pasti salah satunya. Itu Pak Erwan kurang lebihnya. Oke, lanjut silakan Bu Mamai. Oke, baik. Selanjutnya adalah itu tadi ya, presupposition. Jadi istilah dari NLP itu adalah presupposition. Sekarang kita lanjut ke hal apa lagi sih yang harus diketahui atau bahkan kita kuasai supaya kita dengan anak didik, kita dengan karyawan, kita dengan atasan, atau kita dengan anak-anak itu bisa lebih klop gitu, bisa lebih mudah apa yang kita bicarakan, apa yang kita inginkan, akhirnya anak ikut gitu. Ya, tugas-tugas apapun anak dengan mudah tanpa harus berpikir lagi, sudah unconscious aja, sudah tanpa sadar dia akan ikut. Apa yang harus kita lakukan? Nah, NLP membedahnya dalam bentuk istilah rapo. Nah, ini bukan rapot yang diberikan kepada siswa ya, teman-teman. Kalau ada rapot di sini, bukan rapot yang biasa kita bagikan kepada siswa-siswi kita atau yang diterima oleh anak-anak kita. Rapo ini dibacanya rapo dari bahasa Prancis. Isi dikatakan bahwa rapo itu mengacu pada situasi yang terjadi antara 2 orang atau lebih sehingga terjadi keharmonisan, keselarasan atau keterhubungan. Intinya begini. Ya. Sebentar. Rapo itu saya masih terdengar. Halo, saya masih terhubung, Pak Erwan? Ya, saya masih terhubung nggak? Terhubung? Tapi kadang-kadang suaranya masih ya? Masih. Masih, Bu. Masih. Iya, soalnya mohon maaf ini karena memang sinyal di sini tidak stabil, jadi saya harus memastikan lagi karena tadi waktu persiapan dengan Pak begitu terputus lagi, nyambung lagi. Mohon maaf ini memang di luar kuasa. Oke, baik. Rapo, apa sih rapo itu? Intinya rapo itu bahasa kitanya tuh membangun kesamaan. Kenapa mesti membangun kesamaan? Biar nyaman gitu. Terus kalau udah nyaman bagaimana? Kalau udah nyaman, mau digimanain juga, dia pasti akan nurut, pasti mau. Ya. Intinya tuh kita harus melakukan pendekatan dulu. Nah, di dalam rapo ada apa? Di dalam rapo itu ada istilahnya Pak, pacing, leading. Kita bangun kenyamanan tuh pacing. Kemudian kalau sudah nyaman, kita bisa ngarahin mereka. Kita bisa menggerakkan mereka melakukan sesuatu. Itu namanya leading. Jadi di dalam rapo ada pacing, ada leading. Ada yang kita bangun terus kenyamanannya sampai dia benar-benar merasa oke dengan kita, maka ketika oke dengan kita oke, maka kita bisa langsung ke
ngarahin ya. Dia mau kemana aja udah ikut aja itu pasti ya, unconscious itu, insya Allah ya. Nah, di Rapo ini apa sih yang kita bisa lakukan? Nah, Rapo ini caranya adalah matching. Nah, match ya, dicocok-cocokin gitu, dicocok-cocokin. Bisa dengan cara matching verbal berarti kan mencocokkan dalam perkataan. Tadi ya sudah bersambung bahwa bagaimana caranya kita matching secara verbal, itu tadi dengan mematchingkan predikat-predikat sesuai dengan modalitas anak-anak atau modalitas orang lain. Kemudian non-verbal, mencocokkan fisiologi atau bahasa tubuh, atau irama ya kalau di tonality ya. Jadi mencocokkan fisiologi itu gimana? Kalau misalnya kita lagi berhadapan dengan orang lain, dengan anak, dengan siswa, terus kemudian ini secara individual ya, membangun kedekatannya. Kita coba samakan gerakan-gerakan anak-anak, gerakan-gerakan kita dengan lawan bicara. Kalau misalnya lawan bicara sedang begini, ya kelihatan nggak? Misalnya sedang melipat tangannya di atas dada, maka kita pun juga bisa pelan-pelan tuh melakukan itu terus begitu. Jadi kalau sudah nyaman, dia sudah merasa bahwa oh iya sudah masuk nih, saya sudah nyaman dengan kita, dia sudah nyaman dengan kita, maka kita udah mulai coba juga menyamakan secara fisiologis. Misalnya kita begini atau misalnya kita mengusap kepala gitu. Nah, kita lihat kalau itu misalnya nanti sudah ada kesamaan di situ, maka itu kita akan dengan mudah tanpa sadar ketika awalnya kita mengikuti apa gerakan-gerakan dia. Lama-lama kita coba, kita sudah bisa leading nggak nih ya? Gitu. Sudah. Bu Mamai, cek. Kayak terlempar lagi Bu Mamainya. Oke. Bisa dibuka mic-nya, Bu Mamai? Masih tertutup mikrofonnya. Penjelasan terakhir tadi jelas ya? Sampai penjelasan terakhir tadi jelas? Yang mengenai tadi apa building rapport, membangun kesamaan dengan cara matching ya, matching. Jelas, matching, Bu. Iya, menyamakan predikatnya kalau verbal, tadi predikat yang sesuai dengan modalitas yang sudah kita sampaikan. Kemudian menyamakan fisiologis, gerakan-gerakan tubuh kita samakan. Nah, nanti kalau sudah oke, sudah match banget, maka kita bisa meliding dia. Meliding dia. Mau diajak apapun itu biasanya akan ikut. Kita lihat lagi. Ya. Setelah matching apa? Mirroring. Kita juga bisa membangun kesamaan itu dengan cara mirroring, meniru gerakan seperti cermin gitu ya. Kalau misalnya dia begini, kita yang begini. Kemudian kalau dia garuk-garuk begini ya kita coba gitu. Tapi jangan sampai terlihat kaku ya soal apain lu ikut-ikutan gitu. Jadi bagaimana caranya seluas mungkin kita bisa lakukan itu tanpa oleh anak kita, pada akhirnya dia akan merasa nyaman sendiri. Dan kita akan melidingnya berikutnya gitu ya. Kemudian crossover matching, mencocokkan gerakan dengan bagian tubuh yang berlawanan ya, perlainan ya. Jadi kita lihat contohnya seperti apa sih building rapport itu, seperti apa sih membangun kesamaan itu. Memangnya ngefek ya? Ya? Halo? Oke. Oh bukan bertanya ya. Memang ngefek ya gitu kita lakukan building rapport. Sangat ya. Sangat ngefek sekali. Kita sejenak tonton video bagaimana membangun rapport ya atau matching. To show this, we took two men, Mr. Nice and Mr. Nasty, and placed them in a controlled environment. Then we asked several volunteers to meet them and discuss different subjects. Favorite films? Yeah, well, got plenty there. What the volunteers didn't know was that while Mr. Nice was being friendly and warm, Mr. Nasty was being as negative and as difficult as possible. Philadelphia story. But crucially, both Mr. Nice and Mr. Nasty would be
asked to deliberately move their bodies in specific ways. While cameras watched for a response in the volunteers of what's going on in their mind. Cek, Bu Mamai. Ya mohon maaf Bapak Ibu ya, kendala internet. Oke Bu Mamai, bisa mulai lagi. Oke. Meanwhile, those with Mr. Nasty didn't copy him at all. I'm reading John 24. Belum share-nya Bu Mamai? Very much. Ya, cukup ya. Oke, I sebentar. think it's the sort of thing I like going to the cinema myself. Because the volunteers like Betul. Mr. Nice, some people say they like to, share their mind prompted them to mimic him. Oke, baik. Dari video ini bisa dilihat ya teman-teman, bagaimana aktivitas untuk membangun kedekatan dengan percakapan, ya, dengan kedekatan, memilih kosakata, kemudian menanyakan juga. Pokoknya rapo itu apa ya? Mencari kesamaan, ya, mencari kesamaan intinya. Misal kita bertemu dengan seseorang yang berasal dari Jawa Barat misalnya, ditanya, Anda orang mana atau kamu orang mana? Saya orang Sunda. Gitu. Ah iya, kalau kita orang Sunda kita bisa sama dong. Saya juga orang Sunda, tapi kalau kita bukan orang Sunda, kita bisa katakan teman saya orang Sunda juga, atau misalnya saudari yang memang sekiranya sama. Intinya tuh cari aja kesamaan, cari kecocokan, dicocok-cocokin, ya, cocok logi. Kalau bukan kita ya carilah orang lain ya, teman kita, guru kita, atau siapapun itu yang memang kebetulan orang Sunda ya, kita masukkan, kita sampaikan gitu agar itu membangun kenyamanan. Kemudian tadi lihat dari gambar, selain membangun kenyamanan dengan verbal, dengan perkataan, mulai dari menyamakan secara kesenangan gitu ya, kemudian menyamakan tempat tinggal, menyamakan apapun itu, dan juga memilih predikat-predikat yang kita ganti-ganti mulai dari predikat. Kalau kita lihat dari percakapan itu ternyata, oh ini visual nih, lakukan dengan predikat-predikat visual. Begitupun modalitas yang lainnya. Nah, kita bisa lihat di sini. Gerakan-gerakan ada dua orang ya, Mr. Buruk dengan Mr. Baik, Pak Baik dengan Pak Buruk. Bagaimana Pak Baik bisa dengan mudahnya akhirnya meliding gitu ya, meliding lawan bicaranya, ya meliding lawan bicaranya. Ketika Pak Baik melakukan gerakan tertentu, gerakan seperti ini, maka diikuti juga. Garuk-garuk pun juga ternyata diikuti, dan itu tanpa sadar karena apa? Sudah match ya, sudah cocok, sudah terjadi building rapport, sudah terjadi membangun kesamaan, ya, membangun kedekatan. Sampai di sini ada yang bisa ditanya, ada yang ditanyakan? Ada di chat. Kalau bayangkan, kalau Bapak Ibu, teman-teman semuanya, kalau sudah bisa melakukan building rapport kepada siswanya, kepada anak kita, kalau orang tua, maka itu akan dengan mudah. Dengan mudah apa yang kita sampaikan, itu akan bisa lebih diterima. Apa yang kita minta, apa yang kita tugaskan, bisa diterima oleh anak-anak. Kalau tidak Mamai, ada yang bertanya. Ya. Di chat, saya bacakan ya. Oh iya, silakan. Dari Bu Rika, bagaimana cara kita membantu anak untuk menyesuaikan ketidakmampuannya dalam satu kelas bila guru sedang menyampaikan materi dengan salah satu modalitas anak. Karena tidak semua anak punya kemampuan yang sama dalam menerima materi. Oke. Tadi Tangkap, Bu. ketidakmampuan anak ya, ketidakmampuan anak. Maksud Atau mungkin ada Bu Rikanya langsung. Iya, harus diperjelas lagi ketidakmampuan anak tuh yang seperti apa kategorinya. Karena biasanya begini, banyak kasus ketika anak-anak yang kita nilai atau kita lihat dan kita amati itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, mulai dari pengetahuannya, kemudian juga tugas-tugasnya, itu mungkin saja dan ternyata belum tentu itu adalah kesalahan dari anak atau kekurangan dari anak. Bisa jadi itu adalah kekurangan dari kita. Kita yang tidak tepat menyampaikannya,
kita yang tidak pas ya mensituasikan. Lebih mungkin karena guru visual, maka dia selalu melakukan pendekatan pembelajarannya hanya dengan cara visual saja, otomatis hanya memenuhi kebutuhan ya, orang visual. Tapi kalau misalnya kekurangannya terkait dengan kecerdasan, misalnya bahwa anak itu memang kecerdasannya secara pengetesan tes IQ itu di bawah, itu beda lagi, ya beda lagi pendekatannya. Tapi ini secara umum di mana rata-rata anak-anak memang secara kognitif atau secara kecerdasan itu tidak ada masalah, maka tinggal kita mainkan perilaku-perilaku yang memang sesuai dengan modalitas mereka atau gaya belajar mereka, istilah yang dikenal oleh teman-teman guru. Belum jelas sih Pak Erwan ya, tadi yang dimaksud dengan kekurangannya itu seperti apa? Ini dia ada tambahan sih Bu. Oh iya? Maksud yang modalitasnya tidak sama, Bu Mamai. Oh, Karena iya. pasti awal anak akan mengalami kesulitan. Oke. Begitu ya. Nah, kembali ke yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa kita sebagai guru, ketika menjelaskan satu materi pelajaran, selalu upayakan menggunakan cara yang sesuai dengan 3 modalitas yang ada di dalam kelas. Kita selalu sediakan 3 cara. Jadi untuk audio visual, untuk auditori, untuk visual, kemudian untuk kinestetik, selalu kita sediakan itu. Kita selalu punya 3 cara, punya 3 kosakata, punya 3 predikat, dan punya 3 yang lain lagi, dari 3 gitu. Kenapa? Karena tadi di dalam kelas selalu ada 3. Ya, di dalam kelas selalu ada 3 modalitas dari anak-anak kita. Jangan hanya mengandalkan satu modalitas saja, akhirnya yang terpuaskan, yang tercukupi, yang terlayani hanya satu modalitas. Itu mungkin Pak Erwan. Jadi kembali lagi, ketika kita menyampaikan sesuatu, misalnya kita menyampaikan sesuatu untuk anak visual, otomatis auditori kan nggak dapat, atau kinestetik nggak dapat. Jadi ya kita bagi bagaimana caranya supaya kita juga mampu mendesain pembelajaran, mampu menyampaikan pembelajaran sesuai dengan modalitas 3 tadi ya, visual, auditori, kinestetik. Itu aja 3 kita disebutkan. Oke, itu Pak Irwan. Dengan tema yang sama katanya. Iya. Kenapa Pak? Dengan tema yang sama ya Bu Mamai, hanya beda penyampaian. Betul. Kan kita mengajar pasti ada tema, kemudian ada apa nih, ada disebutnya sekarang itu kalau dulu kan tujuan instruksional umum, tujuan instruksional khusus, sekarang mungkin ada disebutnya standar kompetensi dasar ya seperti itu. Nah itu sama semuanya, hanya bagaimana cara kita menyampaikannya, kemudian bagaimana penugasannya itu harus kita siapkan untuk 3 modalitas tadi. Selalu tuh diingat, ketika kita sekarang sudah mengetahui ini, berarti nanti next ketika kita mengajar baik offline maupun online ya dengan secara daring, itu kita siapkan untuk 3 modalitas. Berarti kita kalau sudah kita lakukan. Ya, jangan sampai kita tidak memberikan hak-hak anak-anak lain karena masih bersikukuh dengan modalitas kita sendiri. Kita mengajar menggunakan modalitas yang kita miliki. Tapi sekarang kita ubah. Kita mengajar dengan modalitas yang dimiliki oleh seluruh anak-anak kita. Karena dari 30 pasti tetap akan dikelompokkan menjadi 3. Dari 40, dari 50 akan tetap dikelompokkan menjadi 3. Seperti itu. Alhamdulillah. Sudah paham katanya Bu Mamai. Terima kasih. Mangga silakan dilanjutkan ya. Materinya Bu Mamai. Sebentar. Sudah start raku. Kemudian selanjutnya adalah metaprogram. Metaprogram. Apa itu metaprogram? Apa yang dimaksud dengan metaprogram? Nah, metaprogram ini istilah dari NLP. Jadi yang disebut metaprogram itu program yang sudah ada gitu. Program yang sudah ada di dalam diri kita, di dalam diri manusia yang mempengaruhi setiap tindakannya. Di sini dibagi ada, bukan dibagi ya, ada, saya ambil beberapa, tidak semuanya. Ada toward, away, ada procedural, optional, ada internal, eksternal, ada proaktif dan reaktif. Nah, kita bisa lihat yang pertama, toward dan away. Apa sih maksudnya?
toward dan away. Ini arah motivasinya ya, arah motivasinya. Jadi kecenderungan dasar motivasi seseorang untuk bertindak. Kalau yang orangnya toward, maka dia akan cenderung untuk bertindak mendekati tujuan. Tapi kalau orangnya away, itu akan bertindak untuk menjauhi masalah. Contoh misalnya, kalau anak yang toward, yang mendekati tujuan, itu bisa anak yang optimis ya, optimis, energik, pokoknya ingin selalu mendapatkan sesuatu, seperti itu. Tapi kalau anak away, dia justru melakukan sesuatu supaya terhindar dari yang tidak, ya terhindar dari masalah lah, terhindar dari sesuatu yang dia tidak inginkan. Contoh misalnya, ada satu anak yang kalau kita minta melakukan tugas, motivasinya adalah supaya dia tidak kena hukuman, supaya dia tidak terlambat, supaya dia nilainya tidak jelek. Nah, itu kan masalah ya. Nah, ini adalah anak away, anak yang betul-betul dia bisa kita motivasi dengan cara seperti itu. Kalau yang toward, maka misalnya, ayo nah, kerjakan tugasnya supaya nanti nilainya bagus, supaya nanti misal juara kelas ya, walaupun sekarang nggak ada juara kelas ya, supaya nanti misalnya lebih cepat selesai, berarti lebih banyak waktu untuk bermain. Nah, itu. Jadi antara anak toward dengan away, kalau kita sudah paham, kita bisa pakai itu untuk bisa memotivasi dia melakukan satu pekerjaan dengan caranya masing-masing. Toward, maka kita terus motivasi dengan cara apa sih yang dia inginkan, maju terhadap keinginannya. Gitu. Tapi kalau orang yang away, dia mundur. Mundur itu berarti dia tuh ingin mengerjakan tugasnya, nanti tidak terlambat mengerjakannya. Kalau dikerjakan tugasnya, nanti tidak ditegur guru, misal seperti itu. Ya, itu untuk yang toward dan away. Jadi kecenderungan dasar motivasi seseorang untuk bertindak. Sama, kita pun juga sama, bukan hanya anak-anak. Kita juga sama, kita bisa coba ingat-ingat. Apa sih biasanya kecenderungan motivasi kita kalau kita mau melakukan sesuatu, itu karena untuk meraih tujuan atau menghindar gitu ya, dari masalah. Contoh misal, ada seseorang memutuskan untuk, aku mau berbisnis. Kenapa berbisnis? Kenapa memilih berbisnis? Jawabannya adalah, aku ingin berbisnis supaya apa yang aku impikan bisa tercapai. Menghajikan orang tua, kemudian juga membahagiakan keluarga. Nah, jawaban yang seperti ini masuk kategori mana? Boleh dibantu Pak Irwan. Masuk kategori mana? Toward ya, toward. Jadi dia melakukan sesuatu karena motivasinya adalah mencapai tujuan. Kemudian kalau yang away gimana? Aku mau berbisnis, sekarang. Kenapa? Sekarang kok mulai berbisnis? Karena kalau misalnya aku berbisnis, keluargaku pasti tidak akan kelaparan. Keluargaku pasti tidak akan susah. Gitu ya. Aku pasti tidak lagi kesulitan gitu, untuk kalau misalnya mau berlibur atau bagaimana. Nah, itu orang yang away. Sama sebetulnya, tindakan yang dilakukannya sama, hanya motivasinya yang beda, kecenderungan motivasinya yang beda. Yang satu pokoknya biar mencapai tujuan, yang satu lagi yang away, biar menghindar dari masalah, biar tidak terjadi apa yang tidak diinginkan. Itu toward dan away. Kemudian yang kedua adalah prosedural opsional. Nah, ini prosedural opsional ini, dasar motivasi, jelas ya Pak ya suaranya? Dasar motivasi atau kecenderungan cara melakukan pekerjaan. Ada orang yang prosedural, pokoknya dia harus step by step, nggak bisa dia lompat gitu, lompat tangga, atau harusnya dari A, B, C, kemudian tiba-tiba diminta langsung ke C, nggak mau dia, maunya harus dari dasar aja, prosedural, teratur orangnya ya, kemudian teliti, teratur. Tapi kalau orang yang opsional, itu kayak moody, suka-suka, aku mau ini dulu aja deh, gitu, aku mau ini dulu aja deh. Nah, makanya kadang-kadang di sekolah, terutama di anak-anak TK ya, itu selalu diberikan pilihan. Nah, sekarang kalau tidak salah kalau di kegiatan sentra, nah sekarang kalian mau pilih sentra yang mana terlebih dahulu? Misalnya ada yang pilih sentra sentra budaya atau sentra yang lainnya, atau di sekolah misalnya, kalau ada tugas itu kita dicoba ya Bapak Ibu guru, teman-teman semuanya, bahkan orang tua, kita sediakan juga gitu pilihannya. Kalau kita tahu bahwa ada anak kita yang prosedural, maka tertibkan dia dengan tugas-tugas yang sudah ada tersusun rapi. Tapi kalau yang opsional, kita bisa kasih pilihan. Kamu mau kerjakan yang mana dulu? Yang menjawab pertanyaan ataukah yang mempraktekkan? Gitu. Kasih pilihan seperti itu. Kemudian untuk yang internal dan eksternal, nah, ini sumber motivasinya. Ketika dia melakukan sesuatu, dia memilih memilih rujukan dan mengambil satu keputusan itu dari mana nih? Apakah dari internal atau dari eksternal?
Kalau dari internal, nggak perlu digubrak-gubrak gitu ya, ibarat Sunda tuh. Nggak perlu hayo gitu, nggak perlu begitu. Dia udah yakin, aku pilih ini, aku mau melakukan ini. Jadi orang eksternal bagaimana? Orang eksternal dia bisa mau melakukan sesuatu, itu biasanya dia akan coba ini dulu, coba meyakinkan dulu kepada orang lain. Pilihan saya sudah benar nggak ya? Menurut Bapak ini bagaimana ya? Gitu. Atau menurut kamu seperti apa ini ya? Aku udah bagus belum sih? Aku udah bisa, aku udah benar belum sih mengerjakannya? Nah itu untuk orang yang eksternal. Apakah internal dan eksternal ya maksudnya apa ya? Bagus mana internal dan eksternal atau toward away kemudian prosedur opsional, nggak ada yang nggak banyak. Ketika kita sudah tahu itu, maka kita bisa, kalau udah kenal potensinya, kita bisa untuk memotivasinya berdasarkan metaprogram ini. Terus kemudian terakhir tadi proaktif dan reaktif. Nah ini orang proaktif kah atau orang reaktif kah? Nah kita harus mengenal juga. Jadi kita bisa melakukan memberikan motivasi kepada anak-anak kita, kepada siswa kita dengan bantuan metaprogram yang sudah ada. Kita kenali dengan cara apa? Bisa diajak ngobrol atau bisa dilihat kebiasaan-kebiasaannya. Seperti itu. Kita lanjut terakhir ya, karena sudah jam 10.54. Terakhir ada metamodel, ada yang digeneralisir, ada yang distorsi, mengaitkan informasi ya satu dengan yang lainnya. Seperti misalnya begini, kalau generalisasi, pokoknya semua teman aku nggak suka sama aku, misalnya, ada anak yang ngomong begitu. Maka kita sebagai orang tua atau sebagai guru, kita harus memastikan, bertanya kembali kepada anak, mengenai misalnya, siapa yang tidak suka pada kamu, gitu, atau kemudian, iya semuanya jahat, semuanya siapa, atau jahatnya dalam hal apa, ya, kita tanyakan kembali, karena setiap ekspresi kalimat dari setiap orang itu biasanya secara tidak sadar tadi mengandung 3 unsur ini. Ada yang dikurang-kurangi, ada yang digeneralisasi, ada yang didistorsi. Jadi pada saat kita berkomunikasi, ngobrol dengan anak atau dengan siswa, maka jangan langsung ambil kesimpulan. Kita pastiin lagi, perjelas lagi. Dengan menggali melalui pertanyaan lanjutan agar kita jelas maksudnya apa nih, ini yang dikurangi yang mana nih, ini yang digeneralisasi ini yang mana, seperti itu. Nah itu mungkin Pak Erwan secara umumnya untuk metamodel dan secara keseluruhan dari materi yang disampaikan pada hari ini. Waktu sudah menunjukkan pukul 10.55, silahkan Pak Erwan, saya kembalikan kepada Pak Erwan. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakallah khair kepada Bu Mama yang sudah menyampaikan materinya yang luar biasa ini. Ya. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semua sudah tahu ya bagaimana cara kita supaya bisa lebih engage, istilahnya, lebih dekat dengan anak didik kita, dengan anak kita, sehingga kita bisa mudah untuk mengarahkannya. Ya, baik Bapak Ibu, ya. Jika ada pertanyaan lanjutan, nanti mungkin kita bisa bahas di platform yang lain ya. Kita bisa gunakan IG, misalnya IG Live, bisa dengan YouTube, ya, bisa dengan Facebook misalnya, atau di WA Group juga bisa. Ya. Ya. Nah, sebelum kita tutup, Bapak Ibu, kita buka dulu yuk videonya. Iya, kita foto Kita sejenak. foto bareng dulu, ya, untuk dokumentasi. Ya, Bu Mamai bisa dibantu ya. Nah, udah dikeluarkan. Oke. Bentar, silakan dibuka, disiapkan dulu. Silakan kerudungnya, ini rambutnya dirapikan. Oke, ini sudah keluar berapa screen? Masukkan 1 screen. Oke, silakan. Masih ditunggu. Wah, Pak Mas Un ganteng banget nih. Oke, masih. Oke. Masih belum terbuka semuanya. Ya. Oke, sekarang pose biasa dulu ya. 1, 2, 3. Oke, saya set dulu.
Yang kedua, kita dengan pose seperti ini. Ini bukan OKOC ya. Ini Apa nih, 30 juz. Pak? 3 modalitas. Oh iya, oke. Ya, oke, semuanya begini. Dengan 3 jari. Oke, 1, 2. Padri belum kelihatan nih jarinya. Angkat ke atas. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke. Udah, cukup. Saya save dulu. Oke, Bapak Ibu semuanya, teman-teman, terima kasih ya yang 2 jam ini, ya 2 jam yang sangat berharga ini, yang harusnya mungkin Bapak Ibu istirahat, Bapak Ibu biasanya piknik di hari Sabtu, tetapi pada hari ini Bapak Ibu mendapatkan atau mengikuti webinar ini, ya. Insya Allah akan ada manfaatnya, akan ada faedahnya buat Bapak Ibu. Coba diterapkan ilmu yang tadi diterapkan atau tadi yang dijelaskan oleh Bu Mamai. Mudah-mudahan dengan ilmu yang tadi disampaikan oleh Bu Mamai, kita bisa lebih mudah lagi menyampaikan atau kita bisa lebih menyenangkan, ya, bisa lebih aware, bisa lebih engage kepada anak-anak kita, kepada anak didik kita. Seperti itu. Baik, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma. Oke. Terima kasih banyak teman-teman ya. Terima kasih banyak atas Silakan partisipasinya. bisa dibuka mikrofonnya. Ya, terima kasih. Ya. Nanti boleh kirimkan insight-nya ya. Boleh tulisan insight-nya di Facebook saya atau di Instagram ataupun di grup, silakan. Ya, saya sangat tunggu sekali apa insight yang diterima dari hasil sharing pada hari ini. Semoga harapannya membawa manfaat yang besar ya untuk teman-teman semua. Boleh disebutkan, Terima kasih. Mamai? Ya. Tadi diulangi lagi IG-nya dan FB-nya. Kasih Oh Bu iya. Mama. Untuk Facebooknya Mamai Mayasari, channel YouTube juga Mamai Mayasari, dan IG-nya mamaimayasari.malis. Kalau yang sulit masuk ke medsos yang tadi, boleh di insight-nya atau apa yang kesan yang sudah didapatkan dari sharing pada hari ini di grup WhatsApp juga boleh. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah hadir. Banyak teman-teman saya di sini semuanya dari Teceria, dari Anur Rangkas Bitung ya, dan dari teman-teman yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ada Bu Yeni dari Islamia. Terima kasih banyak. Terima kasih semuanya. Ya, insya Allah webinar selanjutnya ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dan kita bisa bersama-sama silaturahim lagi ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ya, kita cukupkan sekian pertemuan pada pagi hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan ini memberikan dampak yang lebih baik untuk kita mengajarkan kepada siapapun. Seperti itu ya. Baik, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Erwan. Terima kasih banyak. Pak Bilal, Padri Muhammad. Lagi Bu Irdaningsih dari Payakumbuh. Masya Allah. Terima kasih. Kebetulan satu kamu ini dengan Bu Irdani. Siap, Padri. Padri di mana, ngajar di mana? Saya di Madrasah Pembangunan Daerah mana tuh? Halo, Padri. di Madrasah Pembangunan. Di daerah mana? Di Kutat. Di Kutat. Masya Allah. Terima kasih semuanya. Oh, Pak Fitra nih, Pak Fitra dari tadi luar biasa nih. Pagi sudah stay tune. Terima kasih Pak Fitra. Pak Eko Supian, terima kasih. Sama-sama. Masya Allah. Salam Pak Eko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Badri. Sehat.
Kemudian Bu Jaria juga terima kasih. Itu untuk minum siapa ya, jangan ditinggal. Jangan ditinggal. Terima kasih. Insya Allah. Pak Eko Sopnya lagi di mana ini? Ramai banget. Di sekolah ya? Pak Eko lagi di sekolah ini. Ada Bu Eva, Bu Eva, Eva. Bu Eva, Bu Rika, Masya Allah. Mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan. Salam untuk yang dari Rangkas Bitung buat. Terima kasih Pak Irwan. Sama-sama. Bermanfaat. Sekolahan. Sekolahan, Masya Allah. Ramai banget. Gurunya dilibatkan. Alhamdulillah. Masya Allah, terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih juga Bu Aat, Bu Dia Rahma, ya, Bu Eva, Bu Indah, dan Bu Linda Yani, Bu Lian, Rumah. Oh iya, tadi saya lupa ya. Apa? Nanti yang dapat buku juga, yang bertanya tadi ya. Oh. Ya. Iya. Mama ya. Baru dua ya, dapat door prize ya tadi ya. Insya Oke, Allah. terima kasih Nanti Pak Irwan. di sama-sama, terima kasih semuanya. Sukses selalu. Boleh silakan yang mau live boleh silakan. Ibu Jariah dari mana, Ibu? Dibuka dulu mic-nya, Jariah. Bisa dibuka. Nah, boleh dibuka mikrofonnya Bu Jariah. Oh, masih anteng. Iya. Ini Bu Irdaningsin yang paling jauh nih. Iya. Masya Allah. Ibu guru juga atau gimana, Ibu? Enggak, saya di tenaga kesehatan di puskesmas. Oh, Masya Allah. Iya. Terima kasih ya Bu Irda. Bagaimana kondisi Sama-sama Bu Mamai. Ilmunya sangat bermanfaat Bu Mamai. di Payakumbuh? Di Payakumbuh ya. di daerah Blok M juga namanya. Blok Mudia. Blok M-nya Payakumbuh ya, Bu? Blok M. Ya Mudia. Insya Allah. Gimana kondisi pandemi di sana? Ya di sini masih zona kuning di kebetulan di wilayah kerja puskesmas kami kemarin ada yang positif. Jadi kemarin tuh sibuk-sibuknya itu mengantar pasien COVID ke daerah karantina. Yang habis itu yang sudah sembuh lagi gitu. Oh iya. Semoga sehat selalu ya Bu Irda. Terus Ini nakes Semoga luar biasa. Iya. Terima kasih Bu Mamai. nakes harus kita dukung. Masya Iya. Allah, perjuangannya sangat berat. Ini Mudah-mudahan ini kita doakan sangat dan bermanfaat juga. dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Ibu Irda? Iya, NLP silakan ini Ibu. dalam walaupun tenaga kesehatan itu juga ada itu bagian untuk ke sekolah seperti UKS, konseling pranikah, ada juga PKPM, pelayanan kesehatan remaja, ada juga kepada ibu-ibu lansianya itu kita banyak kasih materi. Itu sangat bermanfaat nih sekali NLP-nya. Alhamdulillah. Sebetulnya masih banyak Bu, masih banyak yang belum disampaikan ya, karena memang kalau kita membahas NLP panjang ya, panjang. Tapi mudah-mudahan dengan beberapa item yang disampaikan bisa dipraktekkan ya, membawa manfaat. Allah. Makasih Bu Mamai. Sama-sama Ibu, sama-sama. Selamat berjuang Ibu. Insya Allah mudah-mudahan sehat selalu ya Bu ya. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Baik, untuk PPT-nya. Bu Pupung, Bu Diah, Pak Jo, Pak Masayu ya, Pak Masayu Tangguh. Kemudian Bu Eva dan
Siapa Pak Erwan? Ya, terima kasih banyak. Saya pamit ya Pak. Ya, makasih Terima banyak Pak kasih. Erwan bantuannya ya. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita juga tutup ya. Ya. Kita link Dan grup materinya KN insya Allah Mutiin. saya Terima share di grup juga. Oke. Oke, nanti materinya dikirim ke grup. Terima kasih. Oke, assalamualaikum semuanya. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.